selamat malam teman-teman Better Life. Selamat malam Bu Selfie, Bu Neke. Ada siapa lagi nih ya? Kayaknya ada Bu Lila, Bu Lila Yanti ya. Ada mungkin ada teman-teman lain yang aku pernah ketemu juga barangkali di sini ya. Dan buat teman-teman yang sudah open cam, terima kasih banyak. Ada Bu Likis ya panggilnya ya. Bu Likis, Bu Nani, dan teman-teman lain kalau misalnya bisa open cam, boleh di-open, boleh dibuka kameranya supaya kita bisa saling menatap. Wah, seperti yang tadi Bu Selvi bilang, di tahun lalu ya, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, tahun lalu aku main di sini 3 kali ya, 3 kali ya. Terakhir banget itu membahas mengenai KDRT, judulnya KDRT, kebahagiaan dalam rumah tangga. Iya, Eh, KDRT-nya beda. Iya, terus sebelumnya apa lagi ya? Iya, Sebelumnya eh, aku juga lupa-lupa inget sih ada apa aja sih. Tapi banyak. udah dari tahun 2000 ini 2023, 2021 mungkin ya. Mm-mm. Aku kayaknya udah mulai Mulai ikutan ikutan ya. teman-teman di Better Life dari 2021. Jadi ya udah macam-macam juga sih topiknya gitu dari sejak tahun lalu kita ada sesi-sesi mindfulness-nya, sesi meditasinya. Nah, tadi kayak yang Bu Selvi bilang, aku memang praktisi passive regression, teman-teman. Cuma memang aku sekarang ini lagi on break, jadi lagi nggak praktek. Tapi kalau seandainya teman-teman mau nanya-nanya, silakan banget gitu ya. Jadi mungkin aku bisa sharing-sharing info, atau seandainya teman-teman berminat, aku bisa refer nanti ke temanku yang juga praktek kalau memang membutuhkan gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ingin tahu juga mungkin ya mengenai past life regression atau mungkin juga mengenai metodenya quantum healing, itu teman-teman boleh nonton juga di YouTube aku. Aku ada beberapa cerita lah ya, mungkin belum banyak-banyak banget, tapi ada beberapa cerita tentang seperti apa sih dan detailnya gitu. Apa channel YouTube-nya biar aku ketikin atau ketik biar di chat. Amelia Devina aja sih kayaknya nama aku doang deh ya, kalau nggak salah ya. Gitu ya, Aku juga Amelia eh, Devina. nanti bisa Oh, dilihat oke di oke sana, oke. Amelia Devina aja sih. Bisa dicari aja di YouTube-nya. Nanti teman-teman bisa nonton sekalian di subscribe juga tentunya, Yes. ya kan? Biar nggak sia-sia tuh syuting-syuting. Heeh. Nah, terus teman-teman juga buat tadi yang sempat Bu Selvi bilang, aku ada komunitas juga namanya Love Ground. Jadi kalau teman-teman belum kenal, mungkin nanti bisa follow Instagramnya di loveground.co. Itu juga kita ada beberapa beberapa inilah ya, ada beberapa kelas, beberapa kita juga ada personal session gitu, ada tarot reading dan sebagainya. Jadi kalau seandainya teman-teman ada yang memerlukan atau mau nanya juga silakan gitu. Nah, jadi aku sambil share screen ya teman-teman Ya, ya, karena aku sudah buat PPT. Aku sambil share screen. Nah, kita full screenin dulu nih. Nah, judulnya adalah Every Ending is a New Beginning. Dramatis ya, ah, judulnya dramatis. Judulnya dramatis banget. Tapi memang judulnya seru, walaupun hari ini ngebawainya nggak sampai dramatis banget sih. Tapi judulnya kita bikin dramatis. Every ending is a new beginning. Jadi setiap akhir adalah permulaan yang baru. Kenapa judul ini? Karena emang kita habis tahun baru ya, tahun baruan. Dan kalau menurut perhitungan lunar, besok tahun baru lagi gitu kan. Jadi kita mengalami beberapa tahun baru. Dan ya tahun baru tuh juga berarti kan bulan yang baru ya. Kita ada full moon juga, lusa gitu kan. Dan setiap kali ada tahun baru berarti kan ada tahun lama yang ditinggalkan. Dan aku rasa di tradisi kita ya sebagai manusia, setiap kali kita berganti tahun, kita tuh seperti mempunyai harapan baru ya nggak sih teman-teman? Bapak Ibu ya, nggak ada Bapak kayaknya hari ini, Ibu-ibu kayaknya. Ada Bapak ya? Kayaknya ada tadi. Nah, Bapak Ibu lah aku panggil. ada. Jadi ada ya. Hmm. Iya, jadi kita seperti punya harapan baru gitu. Tapi harapan baru itu juga kadang-kadang nano-nano rasanya. Harapan baru itu kadang-kadang muncul bersamaan dengan perasaan bahwa kita harus melepaskan sesuatu.
yang lama gitu. Nah, jadi kita mau sharing sedikit tentang itu hari ini sambil tentunya kita kan ada banyak praktek. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman Better Life, aku berharap sekali untuk Bapak Ibu teman-teman di sini semua bisa ikutan bareng aku di sini praktek nanti dan sama-sama kita interaksi. Ya, jadi aku akan bertanya dan nanti boleh mau langsung unmute silakan, mau langsung tulis di chat juga silakan ya. Jadi sangat mengharapkan teman-teman di sini bisa saling interaktif sama aku supaya nanti kita seru. Karena hari ini kayaknya banyakkan praktek. Mungkin boleh dibilang 90% praktek gitu. Jadi benar-benar butuh teman-teman untuk bareng-bareng kita gitu. Jadi kalau ada yang ngantuk-ngantuk, boleh ngambil-ngambil nggak apa-apa daripada tidur. Minum air putih yang penting Minum ya. air putih. Minum air Nah putih. nih sebelahku udah ada air putih. Air Kalau belum putih. ada air, boleh ambil air dulu supaya kita bisa bareng-bareng nih ya. Nah, jadi ini tadi sudah sempat di-share sama Bu Salvi. Kemudian aku mengucapkan selamat tahun baru 2023 buat semuanya. Dan aku mau mulai sesi kita, sharing kita malam hari ini dengan bertanya nih sama Bapak Ibu. Gimana sih kabarnya 2023-nya sepanjang ini? Ini udah tanggal 20 Januari, berarti udah hampir 3 minggu kita lewatin ya di tahun yang baru. Selama hampir 3 minggu ini, gimana sih rasanya? Dari angka 1 sampai 5, teman-teman merasa ada di angka berapa? Perjalanan sepanjang beberapa minggu ini. Satu, sangat tidak bahagia. Kayak buruk banget deh. Aduh Mel, gila baru mulai aja rasanya udah nyesek gitu ya. Atau mungkin dua, aduh enggak, ya tidak happy tapi masih bertahan. Tiga, ya berimbang mungkin ya. Ada yang happy, ada yang kurangnya. Empat itu, wah positif banget gitu ya. Lima itu, gila semuanya lancar sekali. Semuanya spektakuler dan amazing. Nah, jadi pengen tahu nih Bapak Ibu di sini ada di angka berapa? Satu, dua, tiga, empat, limanya. Tentu saja ini tuh kita sambil untuk kita melatih kesadaran kita ya, sambil kita bercermin ke dalam. Jadi tujuannya bukan untuk membandingkan diri, apalagi untuk membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Tapi kita lebih untuk refleksi, untuk kita bercermin ke dalam, gimana sih sebenarnya perjalanan aku, rasanya seperti apa. Aku lihat chatnya dulu. Ih, keren-keren sekali ini pada diangkanya. Ada nggak ada yang satu dan dua ya? Tiga, empat, tiga, tiga, empat, empat. Kalau ada yang mau nulis kurang dari tiga dan nggak mau nulis di kolom yang everyone mau japri juga boleh ya. Kalau ada yang merasa, aduh, aku nggak mau ketahuan nih padahal aku satu gitu ya. Boleh kalau misalnya mau direct message juga boleh di Zoom-nya. Ya, aku nggak akan bacakan namanya siapa. Jadi kalau ada yang mau sharing apapun nanti sepanjang sesi sharing kita malam hari ini, boleh banget untuk direct message aja supaya aku nggak bacakan nanti namanya siapa. Oke, jadi ada yang angka 3, 4, 3. Oke, kebanyakan antara 3 dan 4 ya. Nggak ada yang nulis 5, tapi juga nggak ada yang nulis 2 ataupun satu. Jadi kalau aku lihat-lihat, sepertinya teman-teman di sini so far oke ya. So far oke, bertahan dan lumayan, lumayan rasanya kayaknya. Yang tiga ini masih tiga ya. Tiga itu berarti kan ya ada sedihnya, ada senangnya, tapi ya oke, oke lah gitu ya. Mungkin kayak gitu ya perasaannya ya. Kalau ada yang mau cerita lebih boleh ya Bapak Ibu ya. Silakan tulis aja di kolom komentar. Nah, sekarang ada lagi nih yang masuk. Semangat. Oke, Bu William mantap nih Biasanya. semangat. Banyak deg-degannya. Iya benar banget ya banyak deg-degannya ya 2023. Kalau buat aku pribadi 2023 aku merasa tidak mudah nih buat aku di 2023 ini. Mungkin aku di angka 2 kali ya malah ya, angka 2. Jadi banyak banget turbulensinya dari mulai awal tahun gitu ya. Masih ngikut dari tahun lalu sih kayaknya ya. Moga-moga energi sesudah ini akan lebih menyenangkan. Tapi kayaknya masih ngikut Desember itu banyak banget bertubi-tubi berbagai macam kejadian. Ada juga sahabatku meninggal dan sebagainya.
Jadi masih banyak deh yang aku ini ya, masih ada macam-macam yang aku alamin dan masih baggage-nya itu masih banyak kayaknya di bulan Januari. Jadi buat aku pribadi bulan Januari ini beberapa minggu ini masih berproses banget rasanya gitu. Nah, tapi aku senang teman-teman ternyata banyak yang keadaannya lebih baik. Jadi aku juga merasa jadi semangat ya, jadi ada hope dan jadi ada motivasi nih. Nah, berikutnya, slide berikutnya. Sebentar. Nah, tadi kan mau ngegaspol musik Rinsing Energi tahun lalu, betul betul. Tapi ya masih ada beberapa hal yang masih ketiban sampai sekarang. Nah, masih dialamin, masih jalan. Nah, tapi aku mau tanya ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, teman-teman, tadi kan eh, bagaimana perjalanan kita beberapa minggu ini? Pertanyaan berikutnya adalah kita pinginnya di angka berapa sebenarnya? Gitu. Kita pengennya 2023 kita itu di angka berapa sih? Satu, dua, tiga, empat, atau lima? Nah, aku penasaran jawabannya nih ya. Tapi aku bisa tebak sih jawabannya teman-teman berapa. Tapi aku pengen tahu, pengen Bapak Ibu tuliskan di kolom komentarnya. Biarkan ini menjadi suara yang kita gemakan ke alam semesta ya. Mau di angka berapa kita di tahun 2023 ini? Aku buka kolom komentarnya. 5, absolutely 5. Oke, 4. 5, 5, 5. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 4 ya. Jadi kayak oke lah, bahagia udah cukup aku. Nanti aku bahagia udah cukup. 5, 5. Kebanyakan 5 ya. Menarik sekali. Teman-teman sambil Bapak Ibu yang lainnya menuliskan di kolom komentar angka yang diharapkan gitu ya. Aku pingin Bapak Ibu jeda sebentar sekarang ini dan coba amati aja apa yang terjadi. Apakah ada perasaan tertentu ataukah ada pemahaman tertentu atau mungkin pandangan atau insight gitu ya mengenai apa yang Bapak Ibu barusan tuliskan di kolom chat. Ada yang apa yang sedang terjadi dan apa yang diharapkan. Barangkali sambil Bapak Ibu renung-renungkan, teman-teman renung-renungkan sebentar, ada rasanya gitu, ada pandangan yang muncul. Dan kalau ada yang mau share, boleh tulis di kolom komentar atau boleh langsung unmute juga silakan. Oh yes, Bu Santi, bener banget ada hope ya. Jadi muncul, jadi tadinya 3, sekarang aku nulisnya 5. Kayak ada harapan ya muncul ya, bahwa ternyata ada harapan untuk bisa jadi 5 loh sebenarnya, walaupun sekarang mungkin baru 3 gitu kan. Yes, ada yang lain mungkin selain harapan, selain hope, adakah yang mungkin merasa jadi bangkit semangatnya gitu, jadi kayak merasa, jadi tahu gitu apa yang perlu dilakukan, mungkin ada yang sampai kayak gitu nggak? Kayak, oh iya ya, aku sebenarnya maunya 5, tapi aku kurang ini nih sebenarnya nih, berarti aku mesti gimana? Bisa jadi ada perasaan seperti itu muncul, dan bisa jadi ada yang sebaliknya, mungkinkah jadi merasa, waduh, kok aku baru segini ya gitu. Apakah mungkin ada yang ngerasa seperti itu? Ini Bu Evi bilang ada pelajaran baru untuk lebih baik. Yes, jadinya kita bercermin ya. Oh iya, berarti aku perlu ada tambahan nih supaya aku bisa nambah skornya gitu. Oke, bagus banget nih teman-teman. Aku senang banget nih hari ini pada aktif ya. Soalnya kalau aku sesi sharingku itu selalu maunya interaksi gini kayaknya. Jadi lebih lebih seru kalau interaksi ya. Jadi kalau Bapak Ibunya semangat, aku juga tambah semangat nih. Kita sama-sama bercermin, sama-sama kita lihat di tahun baru ini apa yang kita bisa lakukan, apa sih sebenarnya yang terjadi, apa yang kita bisa lakukan. Nah, berikutnya kita masih akan main lagi ya. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang aku tuliskan di sini mengenai beberapa yang kita bisa lepaskan sebenarnya di awal tahun ini. Atau sebenarnya bukan cuma awal tahun ya, tapi kapanpun sebenarnya kita butuhkan, kita bisa mengingat kembali akan hal-hal yang kita bisa lepaskan. Tapi aku ingin menggunakan waktu ini untuk kita sama-sama merenung sejenak
seperti yang tadi siapa yang nulis tadi ya buat aku, iya kita perlu apa namanya cleansing energi dari tahun lalu. Yes, betul banget. Aku sepakat ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita tahu mungkin kita mesti gimana, tapi kita belum 100% melakukan. Tapi mungkin nggak apa-apa, nggak 100%, tapi kita sudah bergerak menuju ke sana. Mungkin kita hari ini bisa jalanin 10%, that's good. Kita bisa jalankan 50%, that's good. Kita bisa jalankan 70%, that's good. Karena seringkali, Bapak Ibu, kalau seandainya nih ya, misalnya aku mau coba kasih contoh, misalnya yang tidak bisa mengatakan tidak gitu. Kalau misalnya kita adalah yes person gitu ya, kita selalu dia suruh ngapain, iya, dimintain bantuan, iya, kita susah mengatakan tidak. Dan kalau ada yang seperti itu di sini juga boleh, kalau misalnya mau cerita di kolom komentar ya. Misalnya di hari ini diminta tolong nih sama Bu Nuke gitu ya. Tolong dong Bu Nani gini gini gini. Terus Bu Nani bilang iya, padahal sebenarnya hatinya nggak mau gitu. Misalnya contoh gitu ya. Nah tapi karena misalnya kita kesel sama diri sendiri, mungkin kita akan bilang bahwa kenapa ya aku kok bilang iya lagi, padahal sebenarnya aku nggak mau gitu. Aku mutein ya. Nah, padahal aku nggak mau, jadinya kesal sama diri sendiri, dan semakin kita kesal sama diri sendiri, besar kemungkinan di lain kali, di kali berikutnya kita mengalami kejadian yang sama, kita malah akan semakin sulit gitu untuk mengatakan tidak gitu ya. Jadi benci, kesel, atau misalnya kita marah sama diri sendiri akan kekurangan kita, semakin kita marah pada kekurangan kita, biasanya malah kita akan semakin sulit untuk berubah gitu. Jadi kalau seandainya nih kita mau bangun habit baru di tahun 2023, tapi kita baru bisa 20% misalnya. Atau mungkin kita berharapnya kita udah 80%, tapi kita masih di 60% bisanya gitu. Tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa. Berhenti menghukum diri sendiri, berhenti marah dengan diri sendiri, tapi justru hargai yang 20-60% itu. Itu lebih besar kemungkinan kita bisa bertahan dengan resolusi kita dibanding kalau kita malah marah-marah sama diri kita. Oke. Nah, jadi ini contoh teman-teman beberapa hal yang kita bisa lepaskan. Dan karena ini juga Lunar New Year ya, lusa ya, tahun baru Imlek, tahun baru apa tuh, bangun menurut perhitungan bulan. Jadi kita juga bisa menggunakan momentum ini untuk kita lihat kembali, bercermin kembali, apakah ada hal-hal yang kita perlu lepaskan juga sebelum masuk ke bulan yang baru. Dan ini beberapa contoh, misalnya keharusan untuk kita mengontrol segalanya. Kita lupa akan kesehatan fisik kita dan mental kita. Kita memendam perasaan kita. Jadi kita bottling up ya istilahnya ya. Kita memendam perasaan kita. Kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita mempunyai ekspektasi yang gak realistis. Kita malu pada keadaan kesehatan mental kita. Kita tidak bisa mengatakan tidak. Kita menyembunyikan diri atau mengecilkan kelebihan diri kita. Kita nggak mau kelihatan. Kita memaksa sesuatu yang butuh waktu sebenarnya untuk tumbuh. Kita pengennya segera, sekarang juga, nggak sabaran. Dan kita juga bisa melepaskan orang-orang yang telah menyakiti kita. Nah, ini contoh-contoh aja untuk inspirasinya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sesudah ini aku mau mengajak Bapak Ibu untuk refleksi dulu nih ya. Apa sih sebenarnya hal-hal yang masih perlu saya lepaskan di tahun baru ini? Apakah ada? Kalau misalnya ada, Bapak Ibu teman Bapak Ibu teman-teman bisa renungkan sebentar, nggak usah buru-buru, tapi bisa renungkan sebentar dan kemudian kalau misalnya ada buku jurnal, boleh tuh tuliskan di buku jurnalnya dulu, atau bisa langsung tulis di kolom chat juga boleh ya. Boleh tuliskan, mau japri juga boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya merasa nggak nyaman dibaca semua orang. Sebentar ya, saya ada yang mau ngirim pakai.
Em, Nah, jadi silakan direnung-renungkan apa-apa ya yang saya masih perlu lepaskan. Dan kalau misalnya mau japri juga boleh, nggak apa-apa, saya nggak akan bacakan namanya. Nah, jadi hal-hal yang perlu dilepaskan ini bisa ke berbagai aspek ya, Bapak Ibu ya. Misalnya kebiasaan yang kurang sehat, misalnya makan gorengan gitu ya misalnya. Tapi itu susah banget sih ya, kayaknya aku nggak bakal sanggup tuh untuk bilang, ah saya nggak makan gorengan lagi. Aduh. Jadi kalau itu kayaknya ekspektasinya tidak realistis kalau buat saya. Ya realistis dikit lah Mel, kalau mau lepasin sesuatu jangan itu gitu ya. Jangan gorengan. Bener nggak Bu Selfie? Kayaknya Bu Selfie sama aku sama nih. Aduh, aduh. Jadi lucu sendiri. Nah, bisa bisa juga yang bisa dilepaskan itu misalnya project yang kita berharap sekali akan jalan, tapi nggak jalan. Ya, kita mengharapkan dia bisa menghasilkan uang di sana, tapi nggak jalan gitu. Atau mungkin mengharapkan seseorang berubah misalnya. Pengennya itu suami kita lebih rajin olahraga, atau kita berharapnya dia bisa lebih gimana gitu ya. Bisa ikut acara Butterlife juga gitu ya. Udahlah kita misalnya, udahlah nggak usah ngarep lah udah gitu misalnya. Ya, jadi udahlah aku aja yang ikut. Suami nggak ikut nggak apa-apa. Misalnya gitu ya. Jadi apa sih yang teman-teman mau lepaskan? Nah, salah satu caranya untuk kita tahu adalah apa yang rasanya nggak nyaman gitu sekarang ini? Apa sih beban yang teman-teman masih bawa? Dan aku mau tekankan satu hal, beban-beban ini atau hal-hal yang mau dilepaskan ini, aku nggak mengajak teman-teman harus melepaskan saat ini juga kalau memang belum siap. Ya, jadi ini tuh untuk kita punya kesadarannya, untuk kita, oh iya ini loh ternyata yang aku masih bawa-bawa, yang aku masih pikul selama ini, yang aku tahu aku perlu lepaskan. Kalau teman-teman merasa di waktu ini siap melepaskan, that's good. Kalau belum juga nggak apa-apa. Tapi teman-teman kalau bisa paling tidak mempunyai willingness-nya untuk melepaskan. Willingness itu kesediaan. Ya, aku belum bisa maafin dia gitu, tapi aku bersedia sih maafin gitu. Jadi kalau aku bilang ke diriku, aku bersedia untuk maafin walaupun aku belum bisa sekarang, kita percaya teman-teman, alam semesta ini akan menghadirkan caranya dan waktunya untuk pada akhirnya kita bisa melakukannya. Ya, walaupun mungkin bukan hari ini, bukan jam ini juga, tapi kita willing, kita bersedia untuk melakukannya. Nah, aku akan lihat ininya ya, uh, chatnya teman-teman. Oh, seru nih. Kebiasaan menunda-nunda. Waduh, betul banget ya. Betul, betul. Kadang-kadang ini aku perlu nego-nego nih, kayak gini. Oke, mau nonton drama seri. Oh iya, harus kerjaan ini dulu ya, selesain. Habis itu baru nonton, misalnya. Aduh, suka mendam emosi. Wah, baru mau ngetik sama katanya Mabu Salvi. Nggak senang tapi bersikap soal baik-baik aja. Ini juga penting banget nih ya. Nggak senang tapi bersikap seolah-olah baik-baik aja. Kita ini ya kita seringkali kayak gitu ya teman-teman ya Bapak Ibu ya. Tapi padahal kita nggak pengen sebenarnya berteman sama orang yang sempurna. Coba deh kalau Bu Selfie sempurna banget. Serem tahu nggak sih gitu loh. Serem loh kalau Bu Selfie terlalu sempurna. Deket-deket tuh serem. Kenapa? Gila sempurna banget ya orang. Nggak ada cacatnya gitu ya. Nggak ada salahnya. Nggak ada kurangnya gitu masa. Tapi kita seneng ya kalau orang itu ternyata punya kekurangan. Punya hal-hal yang aneh gitu. Hal-hal yang bikin dia terlihat eh, tidak sempurna. Kenapa? Karena sama kayak aku juga nggak sempurna. Jadi sebenarnya dengan kitanya duluan terbuka kepada dunia, kita bisa mendatangkan orang-orang yang juga berani terbuka, aku rasa ya. Jadi belajar untuk lebih otentik. That's good. Diet start besok. Kok aku belum. Nanti habis sincaan baru aku mulai lagi. Selama beberapa hari ke depan, aku sudah siap makan dulu untuk sementara ini ya. Begitu. Oke, ingin menyenangkan semua orang, betul. Benci pada keadaan, rasa nggak tegaan. Kadang-kadang perlu tegas ini bener banget nih ya. Kadang-kadang nggak tegaan itu tuh datangnya dari ego juga ya. Kadang-kadang kita perlu belajar untuk eh,
mengesampingkan itu ya, ego kita sebenarnya nggak tegaan. Padahal kita perlunya adalah melihat keadaan apa adanya. Tidak konsisten pada pola baru, ini juga challenging banget memang, tapi keren banget, semangat. Project gue kalah 2 kali bulan ini, dah lah ikhlas aja. Nih, ini juga sama ya kata tadi aku bilang project menunda, rasa malas, susah bangun pagi. Iya, oke. Terus masih sering terpengaruh hal-hal baru. Oke. Sudah aku dapatkan jawabannya. Terima kasih teman-teman untuk sharingnya. Gimana rasanya mendengarkan tulisan teman-teman yang lain? Pasti aku yakin banyak yang relate ya. Ternyata dia juga kayak gitu. Ya enggak sih? Jadi kita merasa tidak sendirian ya Bapak Ibu ya. Ternyata teman-teman yang lain juga sama ya kan? Banyak kurangnya juga. Ternyata dia malesan orangnya, ya ampun. Aku kira aku aja gitu. Nah, that's good ya. Inilah gunanya kita sharing. Kita jadi tahu bahwa kita nggak jelek sendirian. Nah, oke, ini benar ya, relate and relief katanya. Benar banget, Bu Santi, benar banget. Nah, jadi kita melepas dengan sukacita barusan ya. Aku eh, bacanya sambil ketawa, tapi aku yakin teman-teman dalam proses kita melepas itu nggak semudah itu, ya, nggak semudah itu. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kita sudah tuliskan dan kita punya willingness, kita punya kesediaan. Ini loh yang saya mau lepaskan. Dan kita percaya sekali lagi bahwa alam semesta akan mengatur caranya dan waktu yang tepat untuk kita pada akhirnya kita bisa melepaskan semua yang kita perlu lepaskan. Ya, nah nanti kan mungkin ada acara full moon juga ya di Better Life ya. Nah, saat yang tepat juga ya buat teman-teman sharing yang malam hari ini, teman-teman bisa bawa lagi nanti waktu full moon, teman-teman bisa genapkan deh nanti ya apa saja hal yang teman-teman perlu lepaskan. Berikutnya, nah, kalau tadi kita sudah tahu apa yang kita ingin lepaskan, sekarang pertanyaannya adalah apa ya yang ingin saya kembangkan di tahun ini. Jadi kalau kita tahu apa yang kita perlu lepaskan, kita perlu tahu juga apa yang kita perlu kembangkan. Dan orang suka bilang ketika ada yang kita lepaskan, di saat itulah pintu terbuka. Every ending is a new beginning, katanya kan ya. Every ending is a new beginning. Di saat kita melepaskan suatu hal, berarti kita perlu mengisi hal baru. Misalnya, kayak tadi ada yang bilang, aku susah bangun pagi. Berarti kalau misalnya habit bangun siangnya mau dilepas, perlu ada sesuatu di pagi hari nih mungkin yang menyemangati kita supaya kita pengen bangun pagi. Apa hal yang bisa memotivasimu bangun pagi misalnya? Apakah misalnya jalan pagi di komplek? Apakah sarapan bubur yang enak, yang bisa jam 8, jam 9 udah habis? Aku harus bangun pagi supaya bisa makan bubur itu, misalnya ya. Apa, Bapak, Ibu, teman-teman? Jadi, em, teman-teman bisa renungkan sebentar, ambil waktu jeda sebentar untuk direnungkan. Kalau bisa berkaitan dengan yang tadi mau dilepaskan. Ya, kayak tadi aku bilang, bangun pagi, kenapa susah sebenarnya? Apa sebenarnya yang kita perlu kembangkan supaya aku bisa tackling ya, aku bisa menghadapi yang susah tadi itu. Kalau misalnya menunda kesenangan gitu ya, sorry menunda kesenangan, menunda pekerjaan itu sulit gitu. Berarti apa yang aku perlu kembangkan? Misalnya, yang perlu kekembangan adalah menunda kesenangan, instant gratification gitu ya. Aku perlu belajar untuk gimana caranya menunda kesenangan supaya nanti aku bisa senangnya double gitu misalnya. Karena kalau misalnya aku nonton drama, kalau udah kerjain PR, aku lebih tenang nonton dramanya, misalnya gitu kan. Nah, jadi apa nih teman-teman? Boleh direnungkan sebentar. Nanti kalau misalnya kalau kalau misalnya udah, teman-teman boleh tulis di jurnalnya atau silakan juga tulis di kolom chat. Nah, kalau teman-teman misalnya nggak nulis di buku jurnal dan teman-teman tulis di kolom chat, kalau bisa pindahkan ya di buku jurnalnya atau mungkin di catatan pribadinya di HP kah atau dimanapun. Hopefully teman-teman bisa pakai lagi nanti untuk di full moon, acara full moon better life, ataupun buat bekal teman-teman sepanjang tahun ini. Oke, eh, create due date untuk tugas-tugas. Yes, yes. Aku biasanya kalau nggak pagi-pagi, malam sebelumnya bikin to-do list gitu di Microsoft to-do list di laptop gitu ya.
Aku biasanya nulisin itu. Jadi aku akan ada joy-nya tiap kali aku centangin, ting gitu ya, dia bunyi ting gitu. Lumayan, lumayan. Iya, rasanya udah nyentangin tuh ada enaknya gitu. Ya gitu. Ada yang bilang buka praktek hipnoterapi. Good. Berarti eh, dengan buka praktek itu hal yang mungkin ada ketakutan yang dilepaskan atau ada suatu hal yang dilepaskan gitu ya, dan mulai buka praktek, that's good. Um, dan ada yang bilang self love, yes. Ada lagi yang lainnya masih merenung mungkin ya. Tadi yang dilepasin banyak nih. Yang dikembangin apa ya? Bukan berat badan kan yang dikembangin ya? Atau dompet boleh lah ya. Dompet, isi rekening rekening tabungan gitu ya, boleh dikembangin. Jangan timbangan ya. Harus mengubah jam tidur agar bisa bangun pagi, buat jadwal dan konsisten. Ya, ya boleh, boleh. Tapi I don't know sih ya, Bapak Ibu ya, apakah itu cukup bisa memotivasi? Nggak apa-apa, tapi nggak apa. Ini jadiin ini dulu, jadiin teman-teman boleh pegang ini, karena kita akan jadiin ini semua untuk praktek kita nanti meditasi. Ini ada alurnya gini ya. Jadi bukan ya for fun sih, fun, tapi ada alurnya nanti buat bekal kita meditasi. Dipegang dulu aja masing-masing. Apa sih yang mau saya kembangkan? Kalau seandainya mau diubah nanti juga nggak apa-apa. Tapi mungkin kayak Bu Liping ini mungkin boleh ya kayak Bu Evi ini boleh agak spesifik dikit mungkin ya. Agak spesifik persisnya tuh gimana gitu. Tindakan apa sih sebenarnya gitu. Buat jadwal dan konsisten itu sebenarnya spesifik, tapi apakah cukup gitu maksudnya loh? Apakah perlu ada sesuatu hal yang lain kah gitu untuk jadi rewardnya, atau mungkin ada orang mungkin lebih ke punishmentnya gitu ya? Ada nggak sih yang mungkin lebih bisa mendorong gitu? Tapi kalau misalnya merasa sudah cukup, ya nggak apa-apa juga. Kalau malah nulis to-do list, pagi hari jadi lebih teratur mau ngelakuin hal yang produktif, yes. Turunkan berat badan bahaya saya kan nih. Iya betul banget ini. Yes, tos 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 ya. Ini kayaknya semuanya sama nih ya kalau yang ini ya. Ada lagi yang lainnya? Kayaknya aku masih menunggu deh ya. Soalnya tadi waktu melepaskan banyak nih yang mengembangkan, belum semuanya nih kayaknya nih ya. Jadi coba aku tunggu lagi sedikit Bapak Ibu yang lain yang masih merenung-merenungkan body goal. Oke, ada body goalnya nih. Keren banget nih body goal. Ya biar bisa bikin nih body ya di tahun 2023. Mau jalan-jalan kemana nanti kita. Beranikan untuk memulai tugas tanpa khawatir salah, nanti bisa diperbaiki. Aduh, ini benar sekali. Ini benar sekali. Tidak perlu menunggu sempurna ya untuk memulai sesuatu. Karena ya kalau salah bisa diperbaiki, benar juga. Ini juga satu hal yang aku relate ya. Kadang-kadang aku sih mulai nggak takut biasanya, tapi aku biasanya lebih ke nggak mau salah. Nggak mau salah. Tapi benar, kita mengizinkan diri untuk salah. Mengizinkan diri untuk salah. Good, teman-teman. Ada lagi kalau ada yang mau tulis silakan. Sambil teman-teman renungkan lagi ya. Kalau ada yang lain juga boleh direnungkan dan tuliskan lagi. Berikutnya. Nah, ini aku mau kasih lihat teman-teman bagian ini. Jadi ini sebenarnya adalah 6 fondasi dasar, 6 elemen dasar dari acceptance commitment terapi. Tadi Bu Selvi sempat mention ya, ini adalah salah satu metode yang aku banyak pakai juga dalam sesi-sesi konseling dan terapi, yaitu namanya acceptance commitment terapi. Ada 6 pilarnya di sini, teman-teman. Aku akan mulai dari ini dulu ya, dari sini deh, dari kit. Aku akan beginiin aja sharingnya. Nah, jadi ini akan jadi jembatan kita untuk praktek nanti habis ini. Ada praktek lainnya, jadi kita akan terus praktek sampai habis. Ini ada teori sedikit lah ya. Jadi 6 pilar ini apa saja, Bapak Ibu? Yang pertama adalah acceptance or willingness. Makanya tadi aku bilang berkali-kali mengenai kata willingness ya, kesediaan. Kesediaan, penerimaan. Open to whatever comes. Jadi terbuka terhadap apapun yang muncul. Jadi kalau misalnya belum bisa maafin gimana? Nggak apa-apa, kita terbuka terhadap hal tersebut. Kalau misalnya berat badannya belum turun-turun juga gimana? Kita terbuka terhadap hal tersebut. Kita bersedia menerimanya.
gitu ya. Mungkin belum bisa menerimanya, nggak apa-apa, bersedia dulu. Bersedia berada bersama keadaan ini yang tidak nyaman ini, gitu ya. Jadi ini salah satu pilar penting sekali dalam acceptance commitment terapi. Semua pilar tentunya sama pentingnya ya, tapi ini aku merasa willingness ini tuh seperti ya dasar sekali. Willingness, mempunyai kesediaan untuk berada bersama apapun yang terjadi saat ini. Berikutnya adalah aku kesini dulu nih. Thought diffusion. Thought diffusion ini adalah mengobservasi pikiran seiring mereka datang dan pergi tanpa melekat kepadanya, dan tanpa kita melekat pada pemaknaannya ataupun menghakiminya gitu ya. Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ini sebenarnya praktek mindfulness banget sih ya, thought diffusion ini ya. Jadi setiap kali ada pemikiran yang muncul, misalnya nih, kalau misalnya kita adalah orang yang, kayak tadi misalnya ada yang bilang, aku selalu suka menyenangkan hati semua orang. Apa pikiran yang mungkin muncul ketika kita menjadi orang yang selalu pengennya menyenangkan hati orang lain? Pikiran yang mungkin muncul mengenai diriku sendiri misalnya adalah, aku orangnya lemah ya, gitu. Misalnya ya, aku orangnya lemah ya. Nah, thought diffusion mengajak kita untuk melihat pikiran kita, mengobservasi pikiran kita dan melihat, oh aku barusan berpikir bahwa aku lemah. Aku mempunyai pikiran bahwa aku adalah orang yang lemah. Nah, aku nggak akan panjang lebar di sini ya, karena kita nggak membahas ini hari ini. Ini perkenalan aja sebenarnya. Nah, berikutnya adalah self as context. Jadi self as context ini adalah yang lebih mendalam lagi. Tadi kita mengobservasi pikiran, yang ini adalah kita mengobservasi diri kita. Ya, jadi observing self, pure awareness of thoughts, behaviors, and moods ya. Jadi kita mengobservasi si pemikirnya. Kalau thoughts diffusion kita mengobservasi pikirannya, di self as context kita mengobservasi si pemikirnya. Oh, ada si Amelia ya yang berpikir ini. Lalu yang mengobservasi siapa jadinya? Jadi kita bermain di sana. Kemudian berikutnya adalah committed action. Nah, mungkin aku sebutin dari sini dulu deh ya. Aku tadi kayaknya urutannya kurang pas, tapi nggak apa-apa. Kemudian ini contact with the present moment, be in the now. Jadi be in the now ini kita belajar untuk berada di present moment, berada di saat ini. Dan mungkin boleh aku bilang tanpa berada di saat ini kita jadinya nggak bisa punya self awareness ya. Kita jadinya nggak cukup punya kesadaran untuk bisa melihat ke diri sendiri. Jadi sangat penting sekali untuk kita contact with the present moment supaya kita tidak terus terjebak dalam arus pikiran dan perasaan kita. Oke. Kemudian berikutnya adalah chosen values. Chosen values ini adalah mengetahui apa yang paling penting dalam hidup kita. Apa yang bisa menuntun, membimbing perilaku kita. Dan committed action adalah effective mental and physical actions guided by values. Jadi committed action adalah apa tindakan yang terarah dari nilai hidup kita. Jadi apa aksi yang akan aku lakukan sesuai dengan nilai hidupku. Nah, hari ini Bapak Ibu teman-teman, kita akan membahas dua ini. Hari ini karena tahun baru ya. Kita udah bahas tadi segala macam apa yang mau kita kembangkan, apa yang kita mau lepaskan, jadinya kita akan bahas dua ini hari ini. Oke, nah 6 pilar ini pada akhirnya yang akan jadi goalnya, yang akan diharapkan adalah untuk kita mempunyai psychological flexibility, being present, open, doing what matters to you. Oke, nah Bapak Ibu, ini sekilas mengenai 6 pilar ini dari acceptance commitment terapi. Aku akan lanjut lagi. Jadi aku nggak membedah satu lebih dalam ya, karena kita akan fokus ke dua ini hari ini. Oke, jadi hari ini dari values and goals ini, aku akan memperkenalkan ke Bapak Ibu hari ini yang namanya adalah Vitals Action. Vitals Action, namanya Vitals Action. Jadi Bapak Ibu, ini nih apa yang aku share di sini
adalah apa yang aku share juga sebenarnya di sesi sesi pribadi ya. Tapi hari ini aku share ini ke Bapak Ibu semua. Hopefully Bapak Ibu bisa memanfaatkan pengetahuan ini untuk bisa jadi lentera atau mungkin kalau nggak lentera juga pom-pom cheerleader lah ya buat 2023-nya. Oke. Jadi vital, vital berasal dari bahasa Latin yaitu vitalis yang artinya adalah dari kehidupan. Vital action adalah mengenai mengambil tindakan yang diarahkan pada apa yang benar-benar penting buatmu. Kenapa ini penting? Apa hubungannya sama apa yang sudah kita bahas tadi? Gini loh, Bapak Ibu, teman-teman. Kita tahu banget ya, di zaman now ini seringkali tindakan yang kita lakukan bukan karena kita mau, tapi karena orang lain melakukannya. Gitu. Kita melakukan apa yang kita lakukan karena, oh udah, kayaknya udah semestinya gitu deh. Kayaknya semua orang juga kayak gitu. Semua orang juga kalau misalnya udah kerja ya nyari duit supaya bisa beli rumah, bisa beli ya begitu begitu begitu. Saya melakukan ini ya karena ya ya jadi kita banyak melakukan hal-hal yang bisa jadi bukan karena mau kita, tapi karena hal-hal di luar diri kita. Seakan-akan seperti kita jadinya kehilangan kemampuan untuk mengenal apa yang kita mau dan kita nggak mau sebenarnya. Jadi, Bapak Ibu, gunakan waktu ini untuk jeda sebentar dan bercermin juga, apakah selama ini di hidup kita melakukan hal-hal yang memang penting. I know, aku tahu ini penting buatku dan aku harus kerjain. Aku perlu kerjaan ini untuk hidupku. Aku akan menyesal kalau aku nggak kerjain. Atau jangan-jangan selama ini aku kerjain hidup itu cuma mengalir aja, ngikut aja gitu. Ya udah disuruh apa ya udah kerjain aja. Emang semua orang juga kayak gitu ya. Aku ini aja. Ya kalau aku nggak begitu nanti aku gimana gitu misalnya. Walaupun mungkin Bapak Ibu di sini ada apa usianya macam-macam ya, ada yang mungkin lebih senior, ada yang mungkin lebih muda gitu ya. Tapi boleh bercermin dan it's not too late ya kan ya untuk bisa hidup untuk diri sendiri juga gitu. Dan ini bukan berarti egois ya, tapi ada kesempatan gitu untuk kita mengenal sebenarnya apa ya yang aku benar-benar penting buatku tuh apa gitu. Apakah yang aku sudah lakukan selama ini tuh sebenarnya benar-benar penting buatku atau belum? Nah, gimana caranya teman-teman untuk kita bisa lebih tahu lagi? Nah, Vital Action ini adalah akronim, Bapak Ibu teman-teman, adalah akronim vital ya. P-nya, V, V-nya adalah identify your values and goals. Ketahuilah apa value dan goal kamu. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu, apa sih nilai hidupku sebenarnya? Apa ya nilai hidupku? Aku hidup ya hidup aja. Nggak tahu ya nilai hidupnya apa. Malam hari ini kita perlu cari tahu. Oke? Jadi bukan kita cuma sekedar mengejar goal, karena seringkali kita mengejar goal, kejar target. Tapi kita nggak tahu tuh target sebenarnya aku yang mau bukan sih gitu. Atau jangan-jangan karena keluarga yang meminta. Atau mungkin masyarakat ya semua juga kayak gitu. Jadi aku lakukan. Aku tuh mau ngejain itu karena benar-benar mauku atau bukan sesuai nggak dengan nilai hidupku sebenarnya. Oh, jangan-jangan banyak yang aku lakukan atau banyak yang tidak aku lakukan, padahal itu sesuai nilai hidup aku. I-nya adalah remain in the present moment, yaitu eh, berada di saat ini. Nanti kita akan praktekin ya, meditasi kita hari ini adalah meditasi Vitals Action. Jadi I-nya adalah remain in the present moment. Oke, T-nya adalah take notice of your experience from your observer perspective. Jadi T-nya adalah kita take notice, memperhatikan pengalaman kita dari perspektif si pengamat. Ya, nanti kita akan praktekin ini semua VITAL ini nanti bareng-bareng waktu meditasi. Oke, jadi aku kasih tahu guide-nya dulu. Ya, V-nya adalah kita cari tahu dulu apa value goal-nya. I-nya adalah berada di saat ini. T-nya adalah memperhatikan pengalaman kita berdasarkan perspektif si pengamat. Al-nya yaitu allow, izinkan pengalaman tersebut untuk
seperti dia apa adanya, untuk begitulah apa adanya gitu. Jadi di Vitals Action Meditation nanti kita akan menggunakan satu hal. Teman-teman boleh pilih nanti satu hal apa yang teman-teman ingin kembangkan di tahun ini. Kita akan praktekin bareng-bareng nanti meditasinya. Ya, tapi Amel, aku belum tahu nih sebenarnya apa persisnya value-nya dan goal-nya. Nah, habis ini kita akan cari tahu. Tapi nanti sambil meditasinya, kita akan sama-sama remain in the present moment. Kita akan sama-sama take notice. Gimana pengalaman kita, misalnya nih yang bangun pagi gitu ya. Gimana pengalaman bangun paginya dari perspektif si observer dan juga allow, mengizinkan pengalaman tersebut untuk menjadi seperti apa adanya. Kita akan praktek bareng-bareng nanti. Kayaknya ada yang merasa bingung atau malah seru penasaran? Coba aku pengen tahu di kolom chat. By the way, tadi ada yang bilang ngalir aja ya. Iya, ada yang menjalani hidupnya ngalir aja, ada yang pakai target, ada yang nggak tahu juga sih gitu ya. Jadi mungkin campur-campur ya. Nah, pengen tahu nih Bapak Ibu sampai di sini oke ya? Karena ini kita belum tahu, memang belum aku kasih tahu semuanya persis, karena kita akan sambil jalan. Oke, seru, pengen tahu banget. Oke, thank you. Untuk teman-teman yang lain, kalau oke, kasih jempol atau kasih emoji ya, supaya aku tahu ya, teman-teman ya. Biar biar aku tahu kalau teman-teman oke sampai sejauh ini ya, karena memang ini kita masih ada beberapa hal lagi yang aku masih harus bahas sama teman-teman sebelum kita praktek nanti. Oke, berikutnya. Nah, jadi kita akan membahas mengenai si V-nya ini, values and goals. Karena iya Mel, oke aku mau mengembangkan sesuatu, aku bersedia praktek, aku merasa seru, aku pengen coba gitu ya. Tapi aku masih bingung sih sebenarnya apa itu values and goals hidup aku ya, gitu ya. Nah, jadi kita akan sama-sama lihat di sini. Apa itu values dan apa itu goals? Ya, value itu kan nilai hidup ya, Bapak Ibu artinya ya kalau bahasa Indonesia. Value, nilai. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya, aku kayaknya perlu angkat telepon sebentar-bentar. Oke, udah. Oke, teman-teman, aku lanjut ya. Aku baca chatnya dulu. Exciting. Oke, thank you, thank you. Nah, value bahasa Indonesianya adalah nilai hidup ya kan? Value seperti arah kompas yang mengarahkanmu dalam perjalanan. Jadi, seringkali teman-teman, Bapak Ibu, dalam hidup kita langsung menentukan goalnya apa. Aku mau mendapatkan uang segini gitu, misalnya, goalnya. Tapi kita lupa, ini sesuai nggak sama nilai hidup kita gitu loh maksudnya. Jadi kita menentukan goal dulu, baru kita menentukan value, balik gitu ya. Kita mestinya menentukan value dulu, baru goalnya. Sehingga kita tahu sebenarnya goalku tuh sesuai nggak dengan nilai hidupku. Arahnya tuh udah sesuai belum? Aku tuh mengarahkan hidupku kemari loh gitu. Nah, value itu seperti arah kompas. Kita mau ke timur, kita mau ke barat, kita mau ke utara, kita mau ke selatan, kita mau ke tenggara, kita mau kemana gitu. Jadi em, gini, aku ambil contoh. Misalnya, eh, misalnya ya, aku pengen pekerjaan, misalnya value-ku adalah misalnya pekerjaan yang bisa berkontribusi buat orang banyak, misalnya gitu value-nya. Tapi misalnya goal-nya gini ya, goal-nya adalah aku pingin punya uang banyak misalnya. Aku pengen punya uang banyak, aku pengen jadi orang, aku pengen jadi konglomerat misalnya gitu. Dan pada akhirnya karena kita lupa apa value-nya, aku jadinya
eh, menggunakan cara-cara yang mudah misalnya untuk mendapatkan uang banyak gitu. Misalnya aku jual beli narkoba, misalnya ekstrim nih ya, ekstrim. Jual beli narkoba. Iya, karena aku mau punya uang banyak, aku mau jadi konglomerat gitu. Ini contoh ekstrim ya teman-teman ya. Tapi ternyata nggak sesuai sama nilai hidupku gitu. Jadi ini contoh sengaja aku bikin ekstrim supaya teman-teman menyadari pentingnya values and goals ini. Jangan sampai kita menentukan goals dulu, kita lupa value kita apa. Selama ini aku menjalankan goalku, mengejar goalku, sesuai nggak sih sama arah hidupku mau kemana gitu. Kalau valueku adalah berkontribusi buat banyak orang kerjaannya, jual narkoba ya nggak sesuai value-nya gitu, ya kan? Langsung jreng gitu kan? Ternyata hidupku mengejar kesia-siaan karena apa? Nggak sesuai dengan nilai hidup aku. Jadi goal ini adalah destinasinya, kota dan negara yang kamu mau jumpai, yang kamu jumpai sepanjang jalan, gitu ya. Jadi kita bisa ketemu kota A, kota B, karena kita mau ke value itu, gitu. Jalannya apa? Kita lewat mana ya? Oh, kalau kita mau, kalau misalnya kita ke arah timur, kita akan jumpai kota-kota ini dengan negara ini. Jadi ada cara-cara yang kita akan tempuh supaya kita bisa hidup sesuai dengan value kita, bukan sebaliknya. Value itu tidak bisa diraih, teman-teman. Bukan misalnya kita nggak bisa sampai di sebuah value, kita nggak bisa mengejar untuk kita mendapatkan sebuah value. Goal bisa kita kejar. Ya, itulah bedanya values and goals. Aku kasih contoh teman-teman di sini. Ini beberapa contoh. Ini tidak harus teman-teman jadikan patokan, tapi bisa jadi contoh ya. Seperti apa values dan seperti apa macam-macam values itu seperti apa. Teman-teman kalau ada yang mau screenshot silakan. Yang ini. Nah, ini tuh teman-teman akan perlu pakai soalnya nanti mau foto juga boleh buat teman-teman kerjain PR nanti habis ini. Ya. Ini contoh-contoh aja. Nggak harus sama. Ya, tapi ini contoh-contohnya aja. Silakan kalau mau screenshot atau mau foto ya. Ini buat teman-teman boleh lihat-lihat lagi nanti. Kalau misalnya, value-nya di pekerjaan adalah misalnya mana nih ya? Kalau contoh di value di pekerjaan misalnya adalah eh, personal growth misalnya, personal growth. Tapi pekerjaannya ini culture budaya di pekerjaannya nggak suka orang bertumbuh gitu, malah nggak boleh, susah banget mau naik pangkat misalnya gara-gara ditekan terus misalnya. Nah itu kita jadinya tahu, oh ini nggak sesuai nih sebenarnya sama value aku. Tapi value-nya apa dulu nih? Value kita apa dulu? Dah teman-teman, value ini nggak ada benar nggak ada salah. Tiap orang mempunyai value-nya masing-masing sesuai dengan jati dirinya, pembawaannya, semuanya lah ya, macam-macam banyak faktor banget yang menentukan value hidup seseorang. Dan bisa jadi seiring waktu bisa berubah. Bisa jadi juga bisa berubah. Aku nggak mengatakan ini pasti akan selamanya seperti ini. Bisa jadi ada perubahan, memungkinkan ada perubahan. Oke. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu, aku lanjut lagi. Aku akan mau mengajak teman-teman untuk merefleksikan di berapa nih? 1, 2, 3, 4. Di 9 aspek kehidupan. Plus 1 kalau ada yang lain, ada tambahan yang lain. Seandainya ada yang nggak tertulis di sini. Di setiap aspek kehidupan ini, apa value-mu dan apa goal-mu. Ini teman-teman aku mau bilang nggak akan keburu dikerjain malam ini juga, tapi jadiin PR ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Teman-teman bisa kasih tahu aku gimana kabarnya. Atau kalau ada yang mau share nanti juga boleh ke email atau ke WhatsApp aku juga boleh ya. Nah, jadi teman-teman ini 9 aspek kehidupan. Yang pertama adalah intimate relationship. Ini adalah hubunganmu dengan pasangan. Kalau misalnya ada pasangan, bisa mengenai pasangan atau siapapun lah yang kamu anggap paling intim hubungannya. Ya, kalau misalnya sudah berpasangan, bisa ke suami atau istrinya. Ya, intimate relationship. Oke. Yang kedua adalah friendship or other social relationship. Ini bisa termasuk pertemanan ya, berbagai macam pertemananmu, mau teman kuliah, teman SD, teman main, teman apa gitu ya. Yang ketiga family relationship. Kalau teman-teman sudah berkeluarga,
ini berarti termasuk keluarga inti dan juga keluarga kayak orang tua gitu ya. Kalau teman-teman belum berkeluarga, ini bisa jadi ini bisa kita anggap adalah orang tua kita, hubungan kita dengan orang tua kita. Oke. Berikutnya adalah career or employment. Jadi ini buat teman-teman baik yang bekerja kantoran maupun bekerja berbisnis sendiri atau profesional, atau mungkin misalnya ibu rumah tangga tapi pengen misalnya ada usaha sampingan misalnya bisa juga. Atau kalau misalnya teman-teman tidak bekerja, tapi mau menggantikan dengan finance misalnya, boleh juga kalau seandainya tertarik ya. Berikutnya yang kelima adalah education or learning. Jadi education or learning ini tidak terbatas pada pendidikan formal ya, tapi juga termasuk pendidikan non formal. Misalnya teman-teman ikut kursus, ikut workshop kah, atau mungkin teman-teman ada apa pelatihan-pelatihan apapun itu, sertifikasi apapun juga termasuk di sini. Berikutnya yang kedua adalah leisure or recreation. Ini adalah rekreasi, main-main, jalan-jalan, hobi apapun di sini yang buat teman-teman for fun gitu ya. Berikutnya adalah health or physical well-being. Ini sorry typo ya, ada beberapa typo. Ini adalah kesehatan fisik kita. Oke. Berikutnya adalah community participation. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau teman-teman berpartisipasi di komunitas, misalnya eco-friendly community kah, atau mungkin gerakan untuk uh, mengunjungi panti asuhan kah, gitu ya. Misalnya juga kayak di Love Ground kita tiap bulan ini sekarang lagi ada rajin banget untuk bikin acara charity. Tiap bulan kita jadinya pergi kemana gitu ya, untuk ada community participation untuk kita charity misalnya. Atau mungkin ada kegiatan lain, misalnya ada apa ya, klub apa juga termasuk ya. Kemudian yang berikutnya yang kesembilan adalah spirituality. Misalnya teman-teman mau meditasi, teman-teman mau belajar Reiki kah, teman-teman mau ziarah kemana kah gitu ya. Nah, ada lagi yang terakhir other life areas. Kalau ada aspek kehidupan lain yang aku belum sebutkan dan teman-teman mau tuliskan juga silakan. Jadi, aku akan kasih contohnya gimana ngerjainnya. Oke. Ini udah di screenshot ya tadi ya? Sudah dicatat ya? Oke, good. Berikutnya, ada yang belum? Mungkin mau screenshot dulu. Aku sambil minum sebentar. Oke. Ah, ah. Haus-haus ternyata. Em, Berikutnya, aku kasih contoh ya teman-teman ngerjainnya gimana. Nah, ini contohnya misalnya family relationship. Misalnya family, ini kan penting banget ya family ya. Value-nya contohnya adalah misalnya, buatku keterbukaan, harmoni, dan keterlibatan tuh penting. Keterbukaan berarti openness, harmoni. Keterlibatan tuh involvement. Aku pengen misalnya, ini contoh semua ya, tapi teman-teman boleh sambil lihat apakah relate gitu ya. Keterlibatan tuh involvement, kayak aku pengen terlibat gitu. Aku pengen mereka juga terlibat dalam kehidupan aku. Misalnya, goalnya apa? Aku pengen teman-teman coba lebih spesifik. Contohnya, seminggu 3 kali makan malam bersama di rumah bersama suami dan anak-anak. Contoh, misalnya. Mungkin nggak bisa tiap hari deh gitu ya, tapi seminggu 3 kali lah misalnya. Atau mungkin pengennya seminggu 5 kali gitu, boleh gitu ya. Ini contoh doang ya. Berikutnya, memang tuh pekerjaan rumah tangga setiap hari gitu ya. Misalnya nih ada bapak siapa misalnya di sini. Mungkin nggak bantuin di rumah misalnya selama ini terima beres, ada istri, ada ada asisten rumah tangga misalnya gitu ya, tapi mungkin dia mau lebih terlibat, mungkin pengen nyuci mobil kah, atau mungkin rapiin rak apakah gitu ya. Rajin-rajin ngapain, nah contohnya seminggu sekali mengunjungi orang tua misalnya kalau tinggalnya terpisah, atau kalau misalnya tinggalnya bareng, seminggu sekali kita ajak makan keluar misalnya, atau jalan-jalan kemana sebulan sekali atau apa, berapa lama sekali kita ngapain sama orang tua misalnya contoh.
Ini contoh ya teman-teman ya. Jadi setiap aspek nanti teman-teman ini buat sepanjang 2023 teman-teman bisa pakai. Ingat teman-teman, value-nya apa dulu? Bukan kayak goal-nya apa lalu value-nya. Bukan kebalik ya, tapi value-nya apa? Apa sih yang penting buat aku sebenarnya dalam keluarga itu? Karena kalau kita nggak tahu value-nya, mungkin kita nggak akan kepikir goal ini gitu loh. Oh ternyata ini yang menghadirkan kepuasan dalam hidup aku. Kalau aku kerjain ini, aku akan merasa puas. Kenapa? Karena aku sudah hidup sesuai dengan nilai hidupku. Jadi kayak in alignment teman-teman. Kita nggak bisa bilang kita mau aku pengen keluargaku harmonis gitu. Loh, kita nggak ngerjain apa yang perlu dikerjain. Aku pengen orang-orang terbuka gitu ya. Aku pengen orang-orang terbuka sama aku. Ya kita jarang ketemu, jarang makan malam bareng, kita nggak bisa ada waktu untuk cerita bareng, gimana gitu. Nah, jadi teman-teman tentukan value-nya apa, kita baru tahu goal-nya apa. Jangan kebalik. Kalau enggak kita coba bilang family, oh liburan setahun sekali ke luar negeri. Udah gitu misalnya. Sesuai nggak udah sama value kita? Nah, contoh ya. Em, Oke. Contoh kedua, spirituality misalnya. Value-nya adalah self growth. Misalnya aku pengen bisa bertumbuh pribadian, terus bertumbuh. Terus mungkin juga value-nya adalah untuk bisa connect sama diri sendiri misalnya. Mungkin mau ditambah lewat meditasi juga boleh. Goalnya apa? Ikut acara-acara Better Life, ikut acara-acaranya aku gitu misalnya contoh gitu ya. Contoh itu contoh. Nah, jadi ada goalnya dan ada value-nya. Value-nya apa? Kita tahu goalnya mesti gimana. Kalau misalnya ada value ini, tapi kita juga nggak pernah ikut gitu ya acaranya, acara cuma ikut 3 bulan sekali itu juga kalau rajin gitu ya. Kita nggak pernah udah ikut tapi juga nggak praktekin misalnya. Cuma sambil lalu doang ngisi waktu gitu. Ya nggak akan fulfilling, nggak akan puas jadinya gitu kan. Nah, teman-teman, aku kasih waktu sekarang untuk teman-teman menulis dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Coba pilih yang paling penting dulu dari 9 aspek ini. Pilih mungkin 3 yang paling penting. Isi values-nya apa, goal-nya apa. Kalau udah, boleh share di kolom komentar. Kalau misalnya mau japri aja juga silakan. Ya, aku kasih waktu sebentar, mungkin 5 menit ya, untuk teman-teman menuliskan pilih yang paling penting apa, value-nya dan goal-nya. Kalau bisa yang paling penting adalah yang paling kita merasa perlu kita perhatikan. Ya, kalau misalnya career and employment, aduh ini mah aku udah stabil, lagi stabil. Apa yang mungkin lagi kurang stabil, yang kita mau benahi, pilih itu. Ya, kemudian tuliskan value-nya dan goal-nya. Oke. Nah, sesudah itu, sesudah kita pilih value dan goal-nya, baru kita bisa praktek ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman aku kasih waktu untuk silakan. Ini aku biarkan terbuka di sini supaya teman-teman bisa ngintip ya. Siapa tahu ada yang bisa jadikan inspirasi. Oke, kita kasih waktu 5 menit. Kalau seandainya mau style musik boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau ada yang teman-teman mau bertanya silakan. Ada yang bingung mau bertanya boleh. Kalau misalnya lancar, teman-teman gunakan waktu 5 menit ini untuk menuliskan. Sekarang 21.20, 21.25 aku akan manggil lagi untuk teman-teman eh, bisa ini ya, ya kita bisa lanjut lagi. Nah, sambil teman-teman menuliskan, sekali lagi kalau ada yang mau share atau ada yang mau share di kolom komentar atau ada yang mau bertanya, silakan banget ya, silakan banget teman-teman. Kalau enggak, teman-teman boleh tuliskan. 3 yang paling penting, 3 aspek yang paling penting, tuliskan values-nya dan goals-nya. Value-nya boleh 1, 2, 3, nggak usah terlalu banyak teman-teman. Pilih aja 1, 2, 3 mungkin yang paling penting apa. Kalau nggak 3 juga nggak apa-apa, 1 atau 2 ya. Kemudian goal-nya apa. Kalau misalnya belum kepikir HP 3, 1 juga nggak apa-apa. Tapi pilihlah yang penting, yang kira-kira kita sanggup lakukan juga ya. Dan kita bersedia untuk lakukan tentunya. Oke, silakan teman-teman dituliskan. Semua oke ya? Kalau oke boleh kasih jempol ya, supaya aku tahu ya kalau sudah oke.
teman-teman perlu kerjain. Kalau nggak kerjain, kita nggak bisa praktek nanti. Jadi perlu dikerjain supaya kita bisa praktek bareng nanti ya. Ini bahan untuk kita praktek bersama nanti soalnya. Oke ya, sip. Thank you. Oke, sementara ini oke ya. Ada teman-teman yang mau tanya atau semuanya aman? Dan kalau apa? Kalau misalnya ada yang sudah selesai atau mau share, boleh share di kolom chat ya. Kalau share, kalau bisa barengan. Jadi misalnya family relationship, apa value-nya, apa goal-nya. Bisa juga kalau mau share, siapa tahu jadi inspirasi buat aku dan teman-teman yang lain juga. Ya, mungkin pilih pilih aja satu, dua, tiga. Em, yang mana nih yang paling dominan, yang paling penting. Oh, ini Bu Selfie tuh screenshot buat teman-teman. Tadi sinyalku kurang bagus berarti nggak kelihatan apaan tuh ya. Aku pikir kirimin GIF. Ini orangnya sedikit berkurang. Semoga bukan karena tugasnya terlalu berat ya. Aduh, kocak. Takut sama Ah, tugasnya. kenapa? Takut sama tugasnya. Ya lo. Tahun baru kenapa disuruh begini? Aduh. Ini misalkan yang aku family relationship ya. Maksudnya yang diminta untuk apa goalnya itu yang di ini physical value, interpersonal value-nya itu. Suruh pilih itu atau gimana? Iya, jadi misalnya gini, tadi kan Bu Likis kayaknya family ya, Bu ya. Hmm. Misalnya family. Jadi kayak contohnya tadi, family itu berarti kan hubungan kita dengan keluarga. Seperti contoh aku tadi, bentar. Misalnya apa nih value kita? Nah, value ini nggak harus sama seperti yang aku tulis di sini, nggak harus. Hmm. Tapi ini bisa jadi inspirasi aja gitu. Hmm. Tapi kalau nggak sesuai ini juga nggak apa-apa. Ini buat teman-teman cari ide lah gitu misalnya.
Tapi nggak harus sama sih. Bisa jadi ada yang nggak tulis di sini, tapi Bu Likis kepikiran dan penting buat Bu Likis ya boleh tuliskan. Jadi Jadi aku value-nya apa? eh, Mm-mm. apa ya? Intinya goalnya itu aku pingin komunikasiku lebih lancar. Value-nya Betul. apa Bu Likis? Oh, kalau value-nya ya apa ya? Nah, jadi yang aku pengen tuh sebenarnya adalah teman-teman cari dulu value-nya, baru goal-nya. Gitu. Jadi bukan bukan kebalik ya, bukan kebalik goalnya. Karena biasanya orang tuh taunya ngejar goal doang gitu biasanya. Tapi kita nggak tahu landasannya apa sebenarnya. Kita tuh mau komunikasi lancar kenapa? Gitu. Kenapa kita mau komunikasi lancar? Oh, karena misalnya ya, karena sesuai dengan value aku harmoni misalnya. Aku pengen hidupnya harmonis dengan orang-orang yang ada di rumah ini. Buat aku penting hidup dengan harmoni dengan orang-orang ini. Misalnya gitu. Atau kerukunan, apa kayak bahasa apapun boleh sih ya kerukunan. Atau mungkin pengen ngerasa damai, pengen keluarga membawa kedamaian misalnya. Sehingga komunikasi yang lancar itu penting misalnya gitu. Jadi apa value-nya? Hmm. Jadi aku tuh kepingin tahu Mm-mm, eh, bukan kepingin tahu ya, aku mau itu gini loh, apa yang terjadi mm-mm. di ini anu aja ya, enggak apa-apa ya saya ngomong di sini. Ini Boleh kan sih. Mm-mm, kurang mungkin ini bukan buat yang lain bisa jadi pembelajaran, tapi bukan berarti aku membuka apa permasalahanku ke sini, enggak ya. Mungkin ada ya orang juga yang enggak berani ngomong ke sini ya. Ini Amel, misalkan hubunganku sama menantu itu mm, kurang bagus gitu. Jadi jarang komunikasi gitu. Tapi aku sama mm, anakku itu sangat bagus. Cuman kalau sama menantu, aku hampir apa ya jarang komunikasi, jarang ngomong, jarang apa. Itu terjadi misalkan karena aku ngomong itu selalu dia tuh selalu suka motong. Nah itu aku paling nggak suka. Nah kayak gitu. Jadi ya intinya aku ingin lebih apa ya, ya damai ya di rumah itu. Bukan damai di rumah ya, karena beda rumah di hatiku. mm. Boleh, boleh. Nah, boleh. Tapi gini nih, misalnya, berarti kan mau damai di hati kan? That's good. Bu Likis keren banget. Dan thank you banget sharingnya udah mau terbuka sama kita. Aku yakin masalahnya Bu Likis adalah masalah banyak orang ya. Bukan soal menantunya sih, tapi mungkin dengan orang lain lagi. Mungkin bukan menantu, tapi yang siapa gitu ya. Jadi aku Ya. rasa ini sangat relate banget buat kita semua. Misalnya value-nya adalah damai di hati. Kita pengen keluarga itu membawa kita damai di hati dong ya, bener ya? Nah, goalnya apa gitu? Jadi goalnya ini apakah artinya apa yang kita perlu lakukan gitu loh Bu, supaya kita bisa damai di hati dengan menantu kita? Apakah kita misalnya mau minta dia berubah? Is it possible? Misalnya minta dia berubah, atau mungkin kita yang perlu banyak toleransi misal. Nah, itu loh. Nah, goalnya apa? Jadi supaya kita bisa hidup sesuai dengan value kita. Kayak gitu. Nah, jadi ini agak sedikit sebenarnya goal yang di luaran itu bisa dipakai gitu ya. Tapi ini lebih mendalam gitu ya kalau mungkin teman-teman lihat ya. Lebih mendalam dan mungkin memang kenapa ini aku hadirkan di sesi-sesi terapi karena memang perlu dibahas satu-satu kadang-kadang gitu. Contohnya seperti ini gitu kan. Jadi kita mau damai di hati. Goalnya apa gitu? Goalnya apa? Supaya kita bisa hidup sesuai dengan nilai hidup kita. Kita pengen hidup kita bisa damai, keluarga. Goalnya apa? Goalnya apakah misalnya kita sering ketemu dia? Apakah kita perlu banyak toleransi? Nah, itu Bu Likis yang perlu renungkan lagi gitu kan. Apakah kita perlu apa gitu? Karena kalau misalnya goalnya adalah minta dia yang nggak motong kita, mungkin nggak bisa gitu ya. Karena kan kita nggak bisa ngubah orang. Tapi Mm. apa yang kita bisa lakukan? Nah, itu Bu. Kayak gitu sih contohnya gitu. Nah, persisnya apa mungkin Bu Likis yang perlu renungkan lagi gitu. Apa ya? Apa ya yang kira-kira bisa saya lakukan supaya hati saya lebih damai gitu. Menerima dia apa adanya mungkin kah gitu ya atau masih gak bisa sih gregetan masih ya udah tapi apa gitu yang bisa bisa kita lakukan goalnya gitu Bu contohnya. Oke ya, ini contoh aja ya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi juga boleh. Thank you Bu Selfie sudah kasih kita contoh yang bagus di sini.
Jadi value, coordination, collaboration, teamwork, goals-nya achieve volume target. Oke. Achieve volume target itu maksudnya adalah target di tahun 2023 gitu ya, maksudnya untuk kerjaan gitu ya. Ya, untuk kerjaan kan kita Oke, harus oke. achieve volume target dari Oke. perusahaan udah ditentuin kan berapa gitu. Oke, oke. Nah, ini kalau misalnya ini kan achieve volume target, aku rasa oke ya. Dan mungkin kalau misalnya mau tambah lagi juga bisa mungkin apa yang bisa lebih mencerminkan misalnya supaya bisa achieve gimana gitu misalnya Hmm. gitu. Ada Oh, hal oke. lain nggak gitu misalnya? How-nya, Iya, how-nya gitu. iya. Sebenarnya nggak How-nya. harus detail banget sih, nggak harus detail banget Iya. karena detailnya bisa didetailin nanti gitu ya belakangan. Mhm. Tapi bisa ada patokannya lah, misalnya Mhm. I don't know, monthly gathering misalnya, I don't know ya, misalnya kayak monthly Mhm. gathering gitu Mhm. buat tim gitu kan. Tapi detailnya nanti Mhm. bisa dipikir lagi Dibikin apa. lagi. Oke, Mm-mm. oke, Tapi oke. mungkin Siap, ada siap. sesuatu yang Hmm. sesuai dengan value. Jadi Action-nya apa gitu ya. iya, jadi value ini jadi kayak oke, kolaborasi dan teamworknya tuh Mhm. dan koordinasinya tuh bener-bener apa ya, bener-bener aku bisa jalanin Benar-benar gitu. real gitu Iya, ya. bener-bener Hmm. real gitu. Sesuai Mhm. aku kerjaanku di kerjaan aku Kalau bisa apa memenuhi nilai hidupku gitu. outing when monthly achieve gitu kan bisa gitu kali Iya, ya. Nah, bener-bener. outing kalau kita Yes, achieve di yes. 1 bulan, yuk kita ke Bali Iya, bareng, Cailah. iya, Ke Jogja bareng, ketemu sama Bu Liranti, Surabaya bener. bareng, ketemu Bu Riki. Bener, bener kayak gitu Oh, contohnya gitu. Jadi, tak nah jemput itu teman-teman ya. ini Iya. bisa buat teman-teman yang lain ya untuk bisa Ah, coba lihat ya. oke, oke. Kalau misalnya ada yang bingung, moga-moga nggak bingung ya. Kalau buat teman-teman yang lain, kalau sudah selesai, boleh share di kolom komentar ya, biar aku bisa lihat juga. Memang ini bukan suatu hal yang ekspres ya, tapi nggak apa-apa, jadi bekal. Dan kalau misalnya nanti teman-teman mau nanya-nanya juga boleh ya, mau nanya-nanya juga boleh, nggak apa-apa. Thank you nih, sudah ada lagi yang sharing. Bu Santi, family relationship value-nya adalah keterbukaan dan komunikasi dalam keluarga. Oke, goalnya 1 pekan bisa 2 kali dinner bareng untuk quality time with kids without HP. Bisa mau saling cerita, ngaji bersama 1 kali sepekan. Oke, thank you banget Bu Santi sudah sudah sharing dan ini bisa menginspirasi kita ya. Oke, ternyata ini bisa kita lakukan loh. Mungkin ada juga keluarga lain yang mau mengadopsi cara yang sama misalnya. Karena kalau kita dinner bareng, ini ada kemungkinan nih kita bisa ngobrol di situ. Bener gak sih? Kalau ngaji bareng juga jadinya ada bonding gitu ya, ada satu hal yang memperkuat tali kekeluargaan gitu. Jadi ya contohnya seperti ini. Ya, nah teman-teman, untuk menjalankan contoh goal-goal kita ini, hidup sesuai value kita, eh, seringkali karena saking sibuknya kita hidup, kita jadi lupa gitu loh. Kita cuma hidup, hidup gitu ya. Kita udah lupa goalnya, apalagi value-nya gitu. Jadi kita udah hidup nggak sesuai value lagi. Tapi kayak contoh Bu Santi, Bu Likis, Bu Selvi tadi, teman-teman mulai bisa ngeh kan ya, hopefully ya. Oh ternyata ini loh bedanya hidup sesuai value dan hidup nggak sesuai value. Kita cuma kerja aja, kita cuma hidup doang di keluarga, atau ada sesuatu loh yang kita pengen usungkan di keluarga ini gitu. Sehingga aku merasa puas hidupku gitu karena aku merasa in alignment gitu ya, aku merasa selaras karena aku hidup sesuai dengan diriku sendiri. Itu penting sekali gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti lanjutin lagi di masing-masing ya, tempat masing-masing. Aku nggak keburu ya kalau misalnya harus kita kerjain semua dan satu-satu dicek ya, tapi hopefully bisa menginspirasi lah ya. Nanti teman-teman kalau bingung boleh nanya aku lagi. Japri aja nggak apa-apa. Nah, kita akan sama-sama praktek sekarang imagining vital action. Ingat ya, V adalah identify your values and goals. Mhm. I-nya adalah remain in the present moment. T-nya take notice, perhatikan Hmm. apa pengalamannya sehingga teman-teman mengalaminya tuh apa yang muncul, apakah ada perasaan yang muncul, pikiran yang muncul dan seterusnya. Ally adalah allowing, mengizinkan pengalaman tersebut untuk menjadi dia apa adanya. Jadi, imagining vital action ini, kita akan memilih satu di antara sekian banyak goalnya teman-teman untuk kita jalankan bersama-sama dalam meditasi kita.
gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman, pilihlah yang paling mungkin penting atau mungkin juga paling challenging. Kayak Bu Lirikis misalnya ngomong bareng, ngomong dengan damai sama menantu, mungkin tuh challenging, boleh dipakai di meditasinya. Ya kan, sekalian praktek, ya kan. Aduh, kakak gimana ya ngomong sama dia, dia nyautin aku di depanku, gimana aku ngeresponnya. Nah, kita meditasiin Bu nanti habis ini sekarang bareng-bareng. Ya kan, nah ini bisa dimeditasikan. Semua hal di dunia ini, semua konflik batin kita, semua fenomena adalah bahan meditasi kita, ya Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, jadi ini meditasi kita imagining vital action. Sekali lagi aku mau ingatkan Bapak Ibu, ini semua adalah tergabung bagian dari acceptance commitment terapi gitu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tertarik untuk tahu lebih banyak, teman-teman Bapak Ibu bisa Google atau cari di YouTube gitu ya mengenai praktek ini. Kalau misalnya mau nanya aku juga boleh. Aku sekarang lagi nggak praktek personal, tapi apa namanya? Kalau teman-teman Bapak Ibu mau nanya-nanya, feel free nggak apa-apa ya. Teman-teman bisa tanya aja. Karena aku emang lagi nggak praktek, jadi tanya aja as a friend, tanya ke aku nggak apa-apa ya. Nah, jadi aku mau bilang bahwa imagining vital action ini menurut aku mirip sekali dengan yang namanya mental rehearsal. Teman-teman kalau belum pernah dengan mental rehearsal ini adalah kita rehearse, kita apa? Gladi bersih dulu. Mengulang dulu apa yang mau kita jalankan di imajinasi kita. Gitu. Mirip sebenarnya, mirip. Walaupun nggak persis sama ya, tapi mirip tapi kita tambahkan dengan mindfulness gitu ya. Jadi lebih ada bedanya lah sedikit gitu ya. Tapi menurut aku ini saling mengkomplementarikan gitu ya, saling apa tuh namanya ya, complementing lah each other gitu. Imagining that action dan mental rehearsal. Nah, kenapa mental rehearsal ini penting? Kenapa imagining vital action ini penting? Sebelum kita praktek, aku mau bilang, teman-teman, aku mau kasih tahu ada sebuah studi mengenai mental rehearsal yang dilakukan oleh banyak tempat ya, tapi yang aku mau sebut adalah yang dilakukan oleh University of Chicago. Ini menarik, teman-teman, karena ini apa namanya? Karena penjelasannya sangat mudah buat aku. Aku soalnya apa? Butuh penjelasan yang mudah diterangkan juga kan ya ke teman-teman biar aku juga nangkepnya enak, teman-teman juga nangkepnya enak. Jadi studi ini dilakukan oleh University of Chicago kepada orang-orang yang sedang berlatih basketball, teman-teman. Apa basketball tuh? Bola basket. Nah, jadi gini, mereka mengumpulkan grup gitu ya kepada 3 grup, dibagi di 3 grup. Ada sekian orang bagi di 3 grup. Yang pertama adalah selama sebulan mereka nggak praktek basket. Nggak praktek sama sekali. Yang grup kedua, mereka praktek di lapangan. Hanya praktek di lapangan aja. Praktek main bola basket. Yang ketiga, mereka nggak praktek di lapangan, mereka hanya praktek dalam imajinasi. Mereka bayangin mereka main bola basket kayak gimana. Setelah 1 bulan, dites lagi, teman-teman. Seberapa besar peningkatannya kemampuan mereka dalam bermain bola basket. Di grup yang pertama, di mana grup tersebut tidak praktek sama sekali, tidak ada peningkatan 0%, which is wajar ya, nggak ada praktek sama sekali, nggak ada peningkatan. Di grup kedua, yang praktek di lapangan langsung, mereka meningkat sebanyak 23%. Good or not so good? Menurut risetnya mereka bilang not so good. Karena mereka bilang itu udah praktek di lapangan, kok tingkatnya cuma 23% gitu. Nah, teman-teman mau tebak yang prakteknya hanya di imajinasi berapa persen peningkatannya? Banyak. Hah? Ya. Banyak ya, berapa? Kalau misalnya, tapi banyaknya coba nih ya, kalau yang praktek di lapangan 23, Ya. berarti kan Ya. nggak melebihi lah ya, tapi berapa kira-kira? 50%. 30. Yang praktek di lapangan cuma 23 loh. Iya. Nah, kalau menurut Sebelah. riset 22%, teman-teman. Oh. Jadi hampir sebanding dengan yang praktek di lapangan. Jadi maksudnya kita nggak yang, wah dia jadi lebih jago daripada yang praktek di lapangan. Jadi buat apa praktek di lapangan gitu ya. Kalau gitu nggak usah praktek di lapangan. Nah, jadi dia hampir setara dengan yang praktek di lapangan. Itu hasil yang cukup mengejutkan kan ya Bapak Ibu ya.
dia praktek di lapangan selama sebulan tuh. Yang ini cuma di imajinasi doang gitu. Tapi hasilnya hampir setara Bapak Ibu, luar biasa. Nah, jadi itu pentingnya kenapa kita mau melakukan imagining battle action malam hari ini. Supaya apapun yang Bapak Ibu ingin kembangkan di tahun 2023, Bapak Ibu bisa kembangkan. Sekali lagi, ketika ada yang mau dikembangkan, ada yang perlu dilepaskan, Bapak Ibu. Ketakutan kah misalnya? Ketakutan untuk menjadi lemah? Karena kan aku mertua, misalnya contoh ya, aku kan mertua, aku kan lebih senior dong, aku kan harus dihormatin dong, misalnya, contoh gitu. Sehingga dia nggak boleh gitu, misalnya. Wah, ya ini contoh doang ya. Em, atau aku harus mencapai target dong, sesuai yang perusahaanku bilang dong. Dan tapi ada yang perlu dilepaskan, yaitu menunda misalnya gitu kan. Kalau aku tunda untuk melakukan apa yang aku tahu aku harus kerjain, ya gimana mencapai misalnya gitu. Nah jadi mau nggak mau teman-teman Bapak Ibu, aku perlu tekankan ada yang perlu dilepaskan supaya kita bisa gaining something. Oke. Nah kita akan sama-sama praktek selama nggak lama-lama banget ya, tapi kita akan sama-sama praktek. Selama praktek ini, silakan kalau ada yang mau mematikan kamera supaya lebih nyaman boleh. Kalau mau nyalain juga silakan. Tanya bisa. Yes, Bu. Jadi kita membayangkan orang yang apa ya yang kita jadi fokus itu tadi. Iya, iya. Tapi nanti Ibu boleh dengarkan arahannya aja. Gitu. Aku akan terus ada guide-nya soalnya. Jadi kalau seandainya nanti ternyata yang dilihat berubah, nggak apa-apa juga sih. Karena Oh, nanti siapa tahu, namanya juga meditasi ya. Kadang-kadang kita udah rencanain kayak gini, yang muncul nanti beda ya kan? Oh mungkin yang muncul itu adalah yang lebih dibutuhkan gitu. Jadi oke. kalau seandainya kita udah rencana, oh ya aku mau damai sama menantuku, tapi ternyata Tuhan bilang misalnya yang lain yang lebih penting, ada lagi yang lain lebih penting, nggak apa-apa juga sih gitu. Cuma ini sebagai pedoman aja lah, oh ya kalau misalnya bingung kita bisa pakai contoh tadi gitu, yang Ya, masing-masing sudah tuliskan tadi ya. Tapi nanti kita sama-sama lihat aja apa yang muncul. Teman-teman selama sekian waktu ke depan, teman-teman boleh tekan dulu pulpennya, tulisnya, bukunya, gadgetnya, boleh tekan terlebih dahulu. Aku meminta teman-teman untuk konsentrasi ya sama sekian menit ke depan, nggak akan lama sekali, supaya teman-teman bisa maksimal ya untuk kota prakteknya. Dan tentu aku melakukan ini juga dengan sebuah ajakan untuk teman-teman bisa memanfaatkan 2023-nya dengan sebaik-baiknya karena kita baru mulai awal tahun ya. Semoga menjadi tahun yang penuh berkah untuk kita semua menjalankan apa yang perlu kita jalankan. Baik teman-teman, kita mulai dengan teman-teman eh, duduk yang nyaman. Silakan duduk yang nyaman. Duduklah dengan senyamannya. Kalau misalnya bisa, teman-teman boleh duduk dengan punggungnya tegak, bahu tetap rileks. Punggung tegak, bahu tetap rileks. Kalau misalnya mau duduk di kursi silakan, mau duduknya bersila silakan, mau berbaring juga silakan. Yang nyaman aja. Dan kemudian perlahan izinkan untuk matanya perlahan terpejam. Sekarang, teman-teman coba untuk menarik dan menghembuskan nafas beberapa kali. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sekali lagi, tarik nafas panjang. Dan lepaskan. Selama sekian menit ke depan, gunakan waktu untuk dirimu sendiri.
Berikan ini untuk dirimu sendiri. Izinkan dirimu untuk bisa konsentrasi, untuk bisa menyerap apapun yang akan disampaikan dengan sebaik-baiknya. Dan gunakan sebagai motivasi untukmu bertumbuh. Sekarang mulailah dengan teman-teman membayangkan di benak kalian, di benakmu, sebuah situasi di mana kamu mau mengambil sebuah tindakan. Tindakan yang sesuai dengan nilai hidupmu tadi. Ya, bayangkan sebuah situasi di mana kamu sedang perlu mengambil sebuah tindakan. Bayangkan ada di mana kamu saat ini dan ada dengan siapa kamu saat ini. Masukkan sebanyak mungkin detail, sebanyak yang kamu bisa, supaya kamu bisa menghidupkan situasi ini di benakmu saat ini. Ada siapa saja di sana, lagi di mana, seperti apa suasananya. Silakan dibayangkan. Ini bisa saja situasi yang sering terjadi, sudah sering terjadi. Bisa juga sebuah situasi yang kamu lagi mau kerjain. Kamu lagi pengen kerjaan ini sebenarnya. Tapi mungkin selama ini sulit, atau selama ini terbentur dengan berbagai macam hambatan bisa jadi. Atau mungkin sesuatu yang kamu belum pernah lakukan sebelumnya, tapi baru pertama kalinya mau kamu kerjakan. Apapun itu, apapun yang muncul, kita bisa gunakan untuk bahan meditasi kita. Kemudian, mulailah dengan huruf V di Vital. Melambangkan values dan goals kamu. Coba untuk kamu terhubung dengan apa value, nilai hidup, atau beberapa nilai hidup yang membimbingmu untuk melakukan tindakan tersebut. Apa value di balik tindakanmu tersebut? Kalau kamu mau mengerjakan ini, hal ini, apa sebenarnya nilai hidup di baliknya? Mengapa hal ini penting buatmu? Mengapa tindakan ini perlu kamu lakukan? Dan apa yang ingin kamu capai dengan tindakanmu ini? Kemana dia akan membawamu? Apa goal kamu sebenarnya? Coba bayangkan dan jawab pertanyaan-pertanyaannya dalam hati masing-masing. Oke, good. Cari tahu apa yang sebenarnya paling penting buatmu di sini. Kemana dia akan membawamu? Apa yang kamu benar-benar harapkan sebenarnya dari tindakanmu ini? Apa yang benar-benar ingin kamu raih sebenarnya dalam hatimu? Apakah memang mencapai target saja atau ada kepuasan pribadi sebenarnya karena keberhasilan mencapai sesuatu atau menaklukkan egomu sendiri misalnya? Coba ya dirasakan. Oke, good. Kemudian berikutnya, mulailah kita masuk ke huruf I di vital, yaitu in the present moment, ada di saat ini. Ambil beberapa saat untuk terhubung dengan nafasmu, masuk dan terhubung ke saat ini, seiring kamu memperhatikan setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Memperhatikan naik dan turunnya nafas di dada dan di perutmu. Kamu tidak perlu mengontrol pernafasanmu dengan cara apapun, biarkan saja bernafas seperti biasa. Lakukan ini selama beberapa saat sampai kamu sepenuhnya terhubung dengan saat ini dan terhubung dengan nafasmu. Sepanjang sisa dari latihan ini, kapanpun pikiranmu ingin lari dari apa yang sedang kamu kerjakan, apa yang sedang kamu mau lakukan ini, coba untuk berkunjung kembali ke nafas sebagai cara untuk kamu terhubung dengan saat ini dan dengan latihan ini.
Oke, good. Sekarang bayangkan kamu melakukan tindakan tersebut seiring kamu fokus kepada your valued goals, kepada goalmu yang dilandasi dengan nilai hidupmu tersebut. Dan sambil kamu melakukannya, kita shifting ke 3 huruf terakhir dari vital, yaitu T. Take notice, perhatikan pengalamanmu, dan allowing it to be exactly as it is, mengizinkan pengalaman tersebut apa adanya. Pertama, perhatikan apakah ada perasaan yang muncul. Barangkali memperhatikannya dari dalam dirimu, dari objek, dari si pengamat, mengamati objek dari si pengamat. Apakah ada perasaan takut yang muncul? Apakah ada tension? Apakah ada ketegangan seiring kamu mau melakukan hal tersebut? Apakah ada perasaan yang sebaliknya, mungkin perasaan riang, perasaan santai, perasaan lega barangkali? Apakah ada perasaan deg-degan? Apakah ada perasaan tertentu? Apakah jadinya sesak nafas misalnya, nafas lebih pendek? Apapun perasaan yang muncul atau sensasi fisik yang muncul, cukup amati saja dengan penerimaan dan compassion. Tidak melawan mereka, tapi lihat saja dengan penerimaan dan dengan kasih sayang. Kemudian perhatikan pikiran yang muncul mengenai situasi ini. Mungkin ada kekhawatiran, mungkin kamu mengevaluasi dirimu sendiri, atau mungkin kamu lagi mind reading, kamu lagi coba membaca pikiran lawan bicaramu di sana. Apapun itu, coba perhatikan saja pikiranmu datang dan pergi. Tidak perlu sengaja memikirkan hal lain, atau sengaja mengusir pikirannya, atau mencari jalan keluar. Coba untuk sadari saja pikirannya, berterima kasih karena pikiranmu sudah berusaha untuk berpikir untukmu, tapi kemudian kembali kepada situasinya. Memperhatikan saja apa pikiran yang muncul seiring kamu lagi mau melakukan hal tersebut ini. Apakah ada perasaan nggak pengen kerjain? Apakah ada perasaan malas mungkin? Perasaan, udahlah, udah biasa kok nunda-nunda, kenapa? Biarin aja, udah biasa kok bangun malam, nggak apa-apa lah gitu ya. Apa perasaan atau pikiran yang muncul? Apa kata-kata yang muncul? Dan terakhir, coba amati apakah ada urges, apakah ada desakan untuk menggunakan safety behavior, untuk menggunakan tindakan-tindakan yang membuatmu merasa aman. Misalnya, memendam perasaanmu, kabur dari situasinya, ya kan? Coba untuk acknowledge, untuk memperhatikan apakah ada desakan-desakan yang muncul dan let go, lepaskan kebutuhan untuk segera melakukannya. Jadi kalau misalnya tindakan untuk safety behavior-nya adalah mau balas balik, mau jawab balik, ya, nggak mau merasa kalah misalnya. Coba rasakan, perhatikan perasaan tersebut dan let go, lepaskan kebutuhan untuk segera melakukannya, segera untuk main, segera untuk matiin alarm di HP misalnya. Dan sekarang, apakah kamu bisa memberikan ruang keseluruhan untuk pengalamanmu? Apakah kamu bisa memberikan ruang untuk keseluruhan pengalamanmu? Apakah ini sesuatu yang kamu perlu perjuangkan? Atau kamu bisa, apakah kamu perlu perjuangkan, apakah kamu perlu lawan, kayak kamu perlu benar-benar ngelawan dirimu sendiri di sini, atau kamu bisa memberikan ruang, mengizinkan kepada dirimu, mengatakan kepada dirimu bahwa aku bersedia. Let me feel what there is to be felt because it is my experience right now. Biarkan aku merasakan apa yang perlu dirasakan karena inilah pengalamanku saat ini. Kalau ada rasa malas, khawatir, cemas, marah, sedih, takut, biarkan saja, biarkan kita memberikan ruang, izinkan kita memberikan ruang untuk merasakan apa yang perlu dirasakan karena beginilah memang pengalamanku saat ini. Dan seiring aku nanti
terbuka terhadap pengalamannya, melihat diriku untuk tetap melakukan tindakan tersebut di imajinasiku, karena aku tetap mau fokus kepada apa yang paling penting. Dan lakukan ini dengan lebih lama lagi. Jadi kalau misalnya tadi yang dipilih adalah bangun lebih awal, resist, kayak let go the need untuk matiin alarm dan tidur lagi, tapi coba untuk di bayanganmu, let go desakan untuk harus matiin alarm, biarkan saja ada desakannya dirasakan, dan kemudian melihat dirimu melakukan apa yang perlu dilakukan, karena ini penting buatmu. Bangun pagi itu penting buatmu. Tidak menunda itu penting buatmu. Hidup damai dengan keluarga itu penting buatmu. Bisa berkolaborasi dengan tim itu penting buatmu. Kita bisa jujur sama perasaan diri sendiri itu penting buatmu. Dan coba lihat dirimu di sana melakukannya dengan lebih lama lagi. Biasakan diri, lakukan mental rehearsal, biasakan diri, lakukan lebih lama lagi di sana. Dan ketika kamu siap, melepaskan situasi tersebut. Lengkap dengan semua perasaan, pikiran, dan desakannya. Dan kembali fokus kepada nafasmu. Sebelum nanti kamu membuka mata, coba rasakan apa yang terjadi ketika kamu tetap melakukan apa yang perlu kamu lakukan, walaupun itu berat mungkin. Kamu tetap menjalankan apa yang sulit, apa yang sama ini kamu nggak mau kerjakan, karena ini penting buatmu kali ini. Oke, apa rasanya? Nah, kemudian pelan-pelan perlebar perhatianmu kepada suara-suara dalam ruangan dan suara-suara di luar ruangan. Dan kemudian buat sebuah intensi untuk membawa the sense of gentleness, sebuah perasaan lembut yang allowing dan self-accepting, yang mengizinkan, yang bersedia, yang self-accepting, yang menerima diri sendiri, kembali ke saat ini, bawa itu ke saat ini. Allowing dan self-acceptance-nya bawa ke saat ini. Dan ketika teman-teman sudah siap, pelan-pelan boleh kembali membuka matanya. Oke. Oke, teman-teman, kalau sudah balik, teman-teman boleh buka kameranya lagi ya. Kalau mau nulis dulu di kolom komentar, kalau mau nulis dulu di buku jurnalnya silakan pengalamannya. Atau kalau ada yang mau langsung tulis di kolom chat juga silakan. Aku pengen tahu gimana pengalaman tadi buatmu. Apakah ada yang bingung? Apakah ada yang lancar? Apakah ada yang ketiduran? Apakah yang, aduh aku nggak bisa ngebayangin Mel gitu ya? Apa ada yang, jelas banget tadi ngebayanginnya? Apakah sesuai dengan yang tadi dicanangkan di awal atau mungkin berbeda sama sekali gitu ya dari apa yang dicanangkan di awal? Boleh ditulis di kolom komentar atau kalau ada yang mau share langsung di unmute juga silakan. Kalau ada. Tapi kalau enggak ya teman-teman boleh tulis di chat aja. Sambil aku coba lihat apa lagi di sini. Oke, jadi aku sambil ini ya, sambil aku ke quote penutup kita. Teman-teman, although no one can go back and make a brand new start, kita mungkin nggak bisa memilih ulang hidup kita dari awal. Kita mungkin nggak bisa mengubah beberapa hal yang kita emang nggak bisa ubah. Tapi kita selalu bisa mulai di saat ini untuk membuat akhir yang baru. Ya, jadi akhirnya mau seperti apa tahun ini atau hidup kita gitu ya, kita masih ada kesempatan untuk menuliskannya sekarang dan dimulai dari saat ini. Ya, jadi the present moment matters the most. Bukan apa yang tadi sebelumnya, bukan apa yang kita harapkan bahkan, tapi apa yang kita lakukan sekarang yang paling penting. Dan lakukan yang paling sesuai dengan nilai hidupmu supaya
apapun yang menjadi goalmu tercapai dengan hasil yang membuat hatimu juga puas dan mekar dan selaras ya. Oke, aku akan baca chatnya. Hampir ketiduran, jumlah orang yang mau kolaborasi jadi bertambah yang tadi awalnya tidak terpikir. Oke, good. Thank you, Bu Selfie. Kepalanya sakit sebelah kanan sampai sekarang. Kenapa bisa begitu, Bu Likis? Apakah ada yang dipikirin banget tadi? Mencoba banget atau gimana? Ya, karena kan membayangkan atau apa itu ya tiba-tiba kenapa kok sebelah sini terasa berat banget dan Hmm, ke bawah oke. sekarang padahal tadi enggak sakit Enggak ya. ya, malah tadi malah sekarang ya. Sekarang masih sakit atau udah nggak apa-apa malah? Masih sakit. Masih ya. Kalau gitu Sakit. nanti mungkin ya, kalau gitu nanti mungkin Bu Likis boleh lihat lagi apapun yang menjadi eh, kendalanya yang mendatangkan sakit kepalanya antara ya mau dipikirin atau ya mau dilepasin dulu kan udah malam ya. Mungkin dilepasin dulu aja supaya bisa tidurnya enak gitu. Jadi nanti ngebayanginnya bisa di lain kesempatan ketika sudah lebih siap. Tadi ngebayanginnya emang itu mengenai yang tadi Bu Likis bilang mengenai apa komunikasi itu tadi. Ya. Itu ya. Dan ngebayangin tuh jadi sakit kepala gitu. Oh, Atau gimana? terakhir yang mau ke goals-nya itu Mm-mm. ternyata ngerasa oh ini enggak mungkin gitu. Oke, oke. Jadi cari apa yang mungkin kalau gitu, Bu Likis. Cari apa yang mungkin. Jadi kalau misalnya goalnya adalah untuk damai dengan menantu itu masih tidak mungkin, coba cari apa yang mungkin. Jadi gini, mungkin goalnya bukan damai dengan menantu, tapi hati yang damai kan. Bukan damai Heeh. dengan menantu kan, tapi hati yang damai. Apa yang bisa aku lakukan supaya hatiku bisa lebih damai? Mungkin itu yang kita perlu cari tahu. Karena Lebih ke kita kayaknya aku harus menerima gitu loh. Tapi memang aku kayaknya masih apa nggak gampang sih Bu emang. Aduh, itu emang repot ya. Sama anak udah repot. Maksudnya sama ibu sama anak kebetulan harmonis gitu ya kan. Tapi kan di beberapa orang sama anak aja bisa konflik apalagi sama orang lain gitu ya. Jadi ya ujian masing-masing orang. Em, ya belajar menerima. Ya bisa juga mungkin Bu Likis mau berlatih itu. Jadi yang dibayangin bukan ngomong sama dianya, tapi menerimanya gitu ya, pelan-pelan mungkin. Nah, enaknya di imagining fatal action ini, kita kan cuma berimajinasi, Bu. Jadi kita berimajinasi kita sudah menerimanya, gitu. Itu kan, kita mental rehearsal. Kita belum bisa sekarang, kayak tadi yang main basket. Belum bisa, kita bayangin dulu aja. Kita mulai bisa, kita mulai bisa deket sama dia sebelahan duduk gitu. Misalnya. Tapi kalau misalnya masih sakit kepala, berarti mungkin belum waktunya, atau mungkin ada hal lain yang perlu lakukan sebelum ke sana. Mungkin ada hal lain dulu. ya. Tapi thank you banget ya Bu, udah bersedia dicontoh. Thank you banget. Makasih banyak sharingnya. Aku rasa ini banyak yang relate ya. Buat teman-teman lain gimana? Apakah tidur semua nih? Atau kalau ada lain yang mau sharing boleh? Atau misalnya nggak merasa mau sharing full, boleh sharing aja apa pesan apa ya gimana? Apa takeaway-nya? Apa key takeaway-nya? Sebelum aku bye-bye sama teman-teman, apa key takeaway-nya ya dari sesi kita hari ini? Kalau ada silakan buat tulis di kolom chat. Kebanyakan juga kayaknya udah agak kemalaman mungkin ya aku ya. Aku nggak nyangka loh sebenarnya. Biasanya gitu, ngobrol-ngobrol akhirnya jadi malam gitu ya. Tapi udah jam 10, mungkin aku juga segera udahin. Buat teman-teman yang sudah ikutan, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang bertahan sampai akhir, terima kasih banyak sekali gitu ya, sudah ikutan sampai akhir. Dan ini kan ada rekamannya ya, teman-teman. Nanti kalau sekarang mungkin belum konsen, nanti mungkin jam 8 pagi, jam 7 pagi, meditasinya lebih konsen ya. Lebih semangat, apalagi aura-auranya ini kan buat semangat sebenarnya ya, buat kita Ya, mulai sesuatu hal yang sulit sebenarnya. Jadi kalau ada hal yang sulit mau dikerjain, bisa dipakai ini untuk kita imagining battle action, mental rehearsal gitu ya. Melakukan hal yang sulit sampai kita rasa, oh ya, aku bersedia melewati hal sulit ini karena ini penting buatku gitu.
Thank you banget Ibu Amel. Thank you, thank you. Ini, oh ya, aku New mau lesson ngucapin for Happy New me Year nih. Oh juga, ya, Happy Happy New New Year Year buat juga. kamu. Ini aku masih ada sedikit, ternyata masih ada sedikit slide. Happy New Year juga Yay. buat teman-teman yang Imlekan gitu ya, ataupun yang enggak juga tetap aja ya, kita kan melewati tahun baru ya, ada purnama Ya, besok ini, selamat ya. tahun baru, bulan baru. Mhm. Semoga teman-teman semuanya di sini yang nonton di sini ataupun nanti yang nonton rekamannya dilimpahi banyak berkah ya, Amin, bahagia, damai, amin. dan juga lancar semuanya di tahun 2023 tahun kelinci. Oke. Amin, amin, Dan amin. teman-teman sekali lagi buat teman-teman yang ada di sini yang sudah ada sampai malam hari ini dan yang nonton di rekaman, salah satu hal yang bisa menambah kesenangan aku selain dari sudah ketemu teman-teman malam hari adalah kalau teman-teman bisa keep in touch. Nah, jadi kalau teman-teman berkenan, boleh bantu aku dengan bisa follow Instagram aku di Amelia Devina 777 dan juga di loveground.co supaya kita bisa sering-sering ketemu ya. Kalau ada pertanyaan boleh di email ataupun di WhatsApp. Demikian Bu Selfie Thank you dan so teman-teman semua. Thank you banget. much. Aku Thank you banget. screenshot nih. Teman-teman yang masih bertahan sampai jam segini, terima kasih sekali. Apalagi kayaknya kan masih ada yang udah yang kerja seperti saya, udah kerja lagi, udah nggak WFH lagi, sehingga perjalanan dari rumah mungkin capek tapi masih bersama. Thank you so much yang bertahan sampai malam, dan special thank you buat Amelia. Nanti kita ketemu lagi ya di beberapa bulan berikutnya dengan ini. Teman-teman semua, selamat malam semuanya. Kalau ada yang mau ikut tanggal 28, nanti bisa berkontak-kontak di grup atau berkontak dengan salah satu dari kami di sini. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Amel, terima kasih semuanya. Malam. Ya. Thank you. Thank you, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Bye-bye lagi. semuanya. Bye. Aku tutup ya. Thank you. Thanks. Bye-bye, thank you. Istirahat.